Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم سيد الغر المحجلين نبينا ومولانا وحبيبنا وزهرنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta kita, Tuhan yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah juga yang telah menyempurnakan penciptaan jiwa kita. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan Allah pula yang telah memberikan kita dua jalan agar kita memilih mana jalan yang terbaik bagi kehidupan kita. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan petunjuk kepada kita. Namun sungguh celaka orang-orang yang mengotori dirinya, mengotori jiwanya. Dan sungguh beruntung, kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, baik nikmat Allah yang kita sadari kehadirannya, yang kita nikmati nikmat-nikmat Allah tersebut, maupun nikmat Allah yang tidak pernah kita sadari, yang luput dari kesyukuran kita sepanjang hidup kita. Marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam dan nikmat rasa aman yang telah dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Selanjutnya, marilah tak jemu-jemunya kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, qudwah kita, uswah kita. Begitu juga marilah juga kita berselawat kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah berada di Jumat kedua di bulan Syawal. Berarti sudah 2 Jumat kita meninggalkan bulan Ramadan. Kita telah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita telah menunjukkan pada diri kita terkhusus bahwa kita mampu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman kepada kita,
Di dalam surat Ali Imran ayat 133, begitu juga di ayat 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, kata Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan Tuhan kalian. Hari-hari kita selama bulan Ramadan kita gunakan untuk mengejar ampunan Allah. Siang hari kita berpuasa, malam hari kita tegakkan qiyam Ramadan. Kita salat tahajud, kita salat tarawih, kita salat malam. Ada yang 8, ada yang 20. Tak ada yang luput dari kita. Semua yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita kerjakan. Wa jannatin arzuhas samawati wal ard. Kita juga kepingin mendapatkan surganya Allah yang telah Allah janjikan kepada kita. Arzuhas samawati wal ard, yang luas surga itu seluas langit dan bumi. Kita yakin pada semua itu. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Kita yakin bahwa di ujung Ramadan kita yakin bahwa kita akan mendapatkan gelar takwa. Tapi para ulama mengatakan kepada kita semua, memberi wejangan kepada kita semuanya, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba Allah, jadilah hamba yang rabbani, dan jangan pernah menjadi hamba Ramadan. Maksudnya kita beribadah, kita beramal, kita puasa, kita salat malam, kita salat tarawih, kita berzakat, kita berinfak, bersedekah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan Ramadan. Betapa banyak kita lihat orang begitu masuk bulan Ramadan dia begitu gegas, begitu bergembira. Dia melaksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah. Bahkan dia bertadarus menghidupkan malam sampai sahur. Namun begitu Ramadan berlalu, dia tinggalkan semua itu. Seolah-olah dia beribadah, beramal hanya untuk bulan Ramadan. Maka para ulama mewanti-wanti kepada kita, kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah, jadilah generasi Rabbani, jadilah hamba Rabbani, hamba Tuhan semata. Wala takun ramadaniyan, jangan pernah jadi hamba Ramadan. Ketika kita menjadi hamba Ramadan, maka kita hanya akan beribadah ketika bulan Ramadan tiba, dan kita akan meninggalkan semua itu ketika Ramadan berlalu di hadapan kita. Maka saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan kita telah berjanji kepada kita di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang mereka itu mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah bersedih, kata malaikat tersebut kepada kita semua yang mau istiqamah kepada ucapan dan perbuatan kita. Wala tahzanu, dan janganlah bersedih, jangan takut, jangan bersedih, kata malaikat kepada orang-orang yang istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang olehnya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan
surga yang telah dijanjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wal akhirah. Di ayat 31 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kami ini adalah, kata Allah, menjadi aulia, menjadi pelindung bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah Tuhan mereka, dan mereka istiqamah dengan ucapannya tersebut. Maka yakinlah kita bahwa Allah yang akan menjadi wali kita, Allah lah yang menjadi aulia kita. Kita akan menjadi aulianya Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia apalagi di akhirat kita. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari seorang sahabat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah dengan ucapan tersebut. Jadi istiqamah membuat kita bisa hidup sebesar ini tidak lain tidak bukan karena kita istiqamah makan sehari minimal 3 kali. Kenapa kita bisa sebagus ini? Karena kita istiqamah merawat diri kita. Kenapa kita bisa melakukan amalan di bulan Ramadan tapi kita tidak yakin bisa melakukannya di luar Ramadan? Maka seperti dikatakan oleh para ulama, ketika kita mampu berpuasa sebulan penuh, maka yakinlah di luar Ramadan juga kita bisa berpuasa walaupun tidak sebulan penuh. 6 hari di bulan Syawal misalnya, kita juga mampu 2 kali setiap minggunya. Kita juga mampu berpuasa 3 hari setiap pertengahan bulan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mampu membaca Al-Quran minimal sekali 2 kali khatam di bulan Ramadan, padahal di saat siangnya kita lapar, di saat malamnya kita bergadang, tapi kita mampu bertilawah 2-3 juz dalam sebulan, maka yakinlah di luar Ramadan pun kita mampu melakukannya. Ketika kita mampu di bulan Ramadan solat malam atau solat tarawih yang sering kita istilahkan 8 rakaat minimal atau 23 rakaat, maka yakinlah di luar Ramadan pun kita mampu melakukannya. Di saat kita lapar, mampu kita berbuat baik, mampu kita melakukan amal-amal yang perintahkan oleh Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka yakinlah ketika di luar Ramadan kita lebih lagi mampu untuk melakukannya. Maka sekali lagi seperti yang dikatakan oleh para ulama, jadilah hamba yang rabbani. Jangan pernah menjadi hamba yang hanya mau beribadah ketika bulan Ramadan saja. Yakinlah kita tidak hanya diciptakan oleh Allah khusus untuk bulan Ramadan. Kita tidak mampu memprediksikan apakah kita akan meninggal di bulan Ramadan di saat kita sedang giat-giatnya beribadah kepada Allah, atau kita akan menjumpai Allah jauh di saat kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pasangkan keyakinan pada diri kita bahwa ketika kita mampu istiqamah, maka kita akan dinilai dengan istiqamahnya kita. Orang yang baik adalah mereka yang selalu dalam keadaan berbuat baik, bukan orang yang sesekali berbuat baik. Begitu juga dengan orang jahat. Kenapa dia dikatakan seorang yang jahat? Karena kita lihat dia istiqamah dalam berbuat kejahatan. Seseorang dinilai atas istiqamahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul a'mali ilallah, sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amal yang adwamuha,
amalan yang berkesinambungan, konsisten dia dengan amalnya. Wa in qalla, walaupun dia sedikit mengerjakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada kekasihnya Abu Hurairah untuk selalu mendawamkan sebelum tidur solat witir 3 rakaat. Habis itu di siang harinya, di pagi harinya, di waktu duha melaksanakan solat duha 2 rakaat. Maka begitu juga dengan kita. Mari kita dawamkan dalam hidup kita. Mari kita konsistenkan dalam hidup kita. Kalau kita bisa berpuasa sebulan penuh, yakinkan pada diri kita, kita juga bisa berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kita juga mampu berpuasa Senin Kamis di setiap minggunya. Kalau kita mampu setiap malam di bulan Ramadan solat 8, 11 rakaat atau 23 rakaat, kita juga mampu insyaallah setiap malam di luar Ramadan untuk solat minimal 2 rakaat solat lail, 2 rakaat solat tahajud ditambah 1 rakaat salat witir. Ketika kita istiqamah, maka Allah akan menjanjikan kepada kita turun malaikat kepada kita, dan malaikat itu akan menemani kita dan membisikkan kepada kita, wala takhafu wala tahzanu. Dan malaikat akan memberikan kabar gembira kepada kita dengan jannah, dengan surga. Bukankah itu yang kita cari? Wa jannatur azhas samawati wal ard. Bukankah itu yang kita cari? Begitu juga saudaraku kaum muslimin sidang jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu mempraktekkan surat Ali Imran ayat 134, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berinfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Di bulan Ramadan kemarin kita telah membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita mampu bersedekah. Bahkan ketika ada delegasi dari Palestina datang menjumpai kita, kita bersegera untuk bersedekah. Hatta juga di luar Ramadan. Jangan hanya bersedekah di bulan Ramadan. Walau memang Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda kepada kita kalau kita bersedekah di bulan Ramadan, tapi yakinlah di luar Ramadan juga Allah menjanjikan pahala yang berlipat ganda walaupun tidak sebanyak kita bersedekah di hari-hari di bulan Ramadan. Allah juga mengabarkan kepada kita orang-orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan diri dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka yakinlah kalau di bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri kita, mampu menahan amarah kita, di luar Ramadan kita juga mampu melakukannya. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain di bulan Ramadan, maka yakinlah kita juga mampu memaafkan kesalahan orang lain di luar Ramadan. Tak perlu kita menunggu datangnya Idul Fitri terlebih dahulu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Maka sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, marilah kita dawamkan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita amalkan di bulan Ramadan, kita dawamkan, kita kontinukan, kita jadikan kita orang yang konsisten dengan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang mesti kita istiqamahkan dalam hidup ini. Yang pertama adalah istiqamah dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Maka kita sehari-hari kita, setiap hari kita perbaharui iman kita. Jangan hanya perangkat ponsel kita yang kita perbaharui setiap hari, tapi iman kita begitu juga kita perbaharui setiap harinya. Dan yang kedua, kita
dawamkan, kita istiqomahkan setiap hari kita untuk selalu beramal, baik itu amal yang diwajibkan oleh Allah, juga amalan yang disunnahkan kepada kita. Kalau yang wajib, suka enggak suka, mau enggak mau, ikhlas enggak ikhlas, wajib kita kerjakan. Namun akan menjadi istimewa ketika kita mendawamkan, mengistiqomahkan terhadap amalan-amalan yang sunnah. Dan yang ketiga, marilah kita istiqomahkan untuk selalu meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mampu melakukannya, insya Allah kita akan menjadi generasi yang bertakwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 183 surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة في الحوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر المجاهدين في الغزة وانصر المجاهدين في كل مكان برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.